Hai, kita bertemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya mencoba mempraktekkan instalasi proxy SQL yang nanti akan kita hubungkan ke database replication server. Langsung saja kita ke TKP. Sesuai dengan judulnya, MariaDB Replication dan Proxy SQL, pada part 2 ini saya akan mendemonstrasikan untuk instalasi Proxy SQL dan nanti kita akan coba konekkan ke database replication yang sudah kita siapkan pada video sebelumnya ya. Ini ya untuk database replication-nya. Lalu kita besarkan di sini. Kenapa kita menggunakan Proxy SQL? Beberapa saya coba rangkum dan saya akan coba jelaskan. Kelebihan menggunakan proxy SQL diantaranya adalah pertama sebagai load balancer atau yang biasa disebut dengan LB gitu ya. Lalu juga sebagai failover handling. Jadi kalau ada satu node yang mati gitu ya, nanti dia bisa switch over atau failover ke node yang sedang aktif. Lalu dia juga bisa melakukan traffic management. Yang kedua juga high availability karena konfigurasi runningnya di memori. Nah ini yang membuat sangat cepat dan efisien sekali. Yang ketiga menghindari akses langsung ke IP database-nya ya, ke main database-nya. Sehingga jika terjadi ancaman atau threat atau brute force, maka main server database tetap aman. Yang keempat, di sini ada query rules. Kita bisa mengarahkan untuk semua command select ke server slave gitu ya, yang sifatnya read only daripada membebani ke server master yang sifatnya adalah read dan write. Karena secara default replication slave master dia semuanya melalui master terlebih dahulu ya, melalui master. Nah kita secara default juga kita tidak bisa membelokkan harus kemana nih untuk selectnya ke port yang mana atau ke node yang mana gitu. Tapi di Proxy SQL ini kita bisa melakukan hal seperti itu. Yang kelima, Proxy SQL dapat mengarahkan otomatis ke server mana yang sedang tidak busy ya, tidak sibuk untuk proses SQL. Yang keenam, support multi cluster, baik itu replication, master slave ataupun Galera cluster gitu ya, yang sifatnya master. Yang ketujuh, manageable server dan user connection. Jadi kalau kita mau menambahkan node ya, node replikasi ataupun cluster Galera, itu bisa kita tambahkan secara on the fly ya. Dan juga user connection ini bisa kita aktif dan nonaktifkan secara on the fly. Jadi kalau dia tidak dinonaktifkan, maka dia tidak bisa mengakses ke belakang ya, yaitu ke replication atau ke galeranya. Yang kedelapan, dia free download dan open source, jadi rekan-rekan bisa kembangkan sendiri kalau memang berminat untuk mengembangkan, atau bisa bergabung di GitHub-nya mereka dengan kolaborasi gitu ya. Jadi tidak ada biaya. Oke, lanjutnya sekarang adalah topologi yang digunakan. Nah, ini adalah topologi yang disarankan di sini yang sudah saya tuliskan. Jadi terdiri dari beberapa server, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini yang secara sederhana ya. Karena di sini masing-masing menggunakan server sendiri ya. Baik itu VM ataupun server fisik juga bisa. Nah, di sini berarti ada 4 server ya yang digunakan. Karena di sini dia sifatnya standalone satu-satu, maka di sini portnya pun defaultnya 3306 semua di sini. Dan proses SQL seperti ini. Nanti kita akan akses dari klien ini menggunakan username, password, dan portnya defaultnya adalah 6033
ya, baik itu dari protokol HTTP, HTTPS ataupun API. Ini lagi-lagi yang disarankan, tetapi pada video ini saya menggunakan minimal, topologi minimal ya, untuk development. Jadi satu server saya sudah menyiapkan 3 instance ini. Yang membedakan adalah portnya, dan ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi silakan rekan-rekan untuk menonton jika diperlukan pembuatan yang multiple instance ini. Lalu di sini sama seperti yang topologi yang disarankan, dia berdiri sendiri. IP-nya juga harus berbeda dengan yang server replication-nya ya. Dan di sini kliennya juga sama seperti yang disarankan, dia menggunakan portnya defaultnya 6033. Oke, kita lanjut. Untuk proxy SQL saya menggunakan Ubuntu IP59 akhirannya, dan replication-nya pada di video sebelumnya sudah kita siapkan di IP58. Master dan slave-nya adalah port sebagai berikut ini ya, dari 3307 sampai 3309. Oke, langkah-langkah prosesnya: pertama kita cek koneksi DB replication, pastikan berada pada posisi GTID yang sama antara master dengan slave. Scriptnya sudah saya siapkan untuk yang node master, yang slave 1 dan slave 2. Jadi tinggal di copy, terus nanti dipaste di IP58 ya, karena kan di sini replication-nya. Jadi di sini saya pakai hostnya localhost. Ini kita copy, ini juga kita copy, lalu kita paste di sini ya. Ini untuk IP yang 58 ya, replication. Nah di sini kita paste. Di sini dapat value-nya, GTID-nya 01051, sama juga dengan yang slave 1 dan slave 2. Di sini yang membedakannya adalah portnya, dan untuk variabelnya di sini yang master harus GTID binlog post, dan slave-nya GTID slave post gitu ya. Ini berbeda ya dengan yang ini ya. Yang master adalah binlog post, yang slave adalah slave post. Gitu ya. Ini harus sama dulu nih. Ininya value-nya. Oke, yang kedua kita akan install proxy SQL. Nah, selebihnya saya tidak menyiapkan step lanjutan karena sudah tersedia semua di websitenya. Jadi kita langsung saja buka websitenya di sini, proxysql.com. Lalu di sini kita pilih get proxy dari products ya. Nanti sebelumnya ini ada penjelasannya, mungkin rekan-rekan bisa baca. Nah ini kurang lebih sama seperti topologi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu pilih produk, get proxy SQL. Nah ini download dan installnya. Di sini ada GitHub release, yaitu versi saat ini the latestnya ini 2.6.1. Kita gunakan yang ini, the latestnya, dan ini disupport oleh beberapa varian distro Ubuntu-nya ya. Karena kita pakai Ubuntu, kita pilih yang install pakai ini dia. Oke, kita copy dulu, terus kita buka server proxy-nya. Ini proxy-nya adalah yang IP59 ya. Nih kita copy, terus kita sudosu dulu, sudosu. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Yang kedua,
Kita copy, terus kita paste lagi di sini. Oke, selesai. Yang ketiga kita copy di sini ya. Oke, selesai. Kita clear. Nah, ini untuk installnya apt-get update dulu. Selesai, terus kita coba install proxy SQL-nya ya. Oke, sudah selesai. Memang agak lama ya untuk install proxy SQL-nya. Lalu kita lanjutkan. Setelah kita install proxy SQL, lalu kita bisa mulai untuk step pertamanya ya. Nih, first step after installing. Kita klik saja. Oke. Nah, untuk mulainya kita bisa service proxy SQL start atau systemctl. Sini kalau untuk yang Linux, untuk Ubuntu ya, kita clear dulu. Systemctl start proxy SQL gitu ya. Oke, kita lihat statusnya dulu. Oke, ini aktif. Lalu kita bisa mulai dengan yang ini nih. Ini alternatifnya ya. Jadi kita bisa start dan stop gitu ya. Di sini untuk stopnya kita coba aja deh ya. Kita copy di sini. Kita clear lagi. Oke, karena di sini MySQL-nya belum ada, kita coba pakai MariaDB ya, kliennya MariaDB. Enter aja gini, ketik MariaDB. Terus di sini ada, nah ini kita copy, kita paste aja biar si Ubuntu-nya menginstal gitu ya. Kita install, dan ini seharusnya cepet sih kalau dari MariaDB. Nah itu, oke, hampir selesai. Terus kita ulang lagi ya nih, kita copy. Terus nanti setelah ini selesai, ini sudah selesai ya, clear. Nah, di sini saya paste. Nah, untuk ke adminnya hanya bisa dilakukan, untuk akses ke admin ya, hanya bisa dilakukan oleh user admin dan passwordnya admin juga. Dan dia hanya bisa dilakukan di localhost saja ya. Dia bisa di remote, tidak bisa di remote ya, khusus untuk si usernya admin, passwordnya admin ini. Lalu di sini dia masuk ke servernya, ke proxy SQL-nya via port 6032 ya, bukan 6033. Ini khusus untuk yang admin. Oke, di sini ada perintah untuk memberhentikan proxy SQL. Di sini untuk service proxy restart. Kalau kita keluar dulu gitu ya, dulu, terus nanti kita bisa restart melalui systemctl. Terus kita bisa dari admin juga bisa. Di sini kita masuk lagi ke sini. Kita bisa restart proxy SQL. Terus juga versinya kalau kita mau ngecek, kita keluar lagi ya. Ini proxy SQL version. Ya, ini versi 2.6.1. Lalu kita akan ini dia konfigurasi proxy SQL. Dia melalui port 6032 ya, yang sudah seperti ini ya, yang ini. Lalu kita bisa show database. Misalnya kita masuk lagi ke
SQL adminnya, terus show databases. Nah, ini kita bisa lihat kalau mau lihat dari masing-masing. Jadi ini bukan MySQL-nya ya atau MariaDB-nya, bukan. Ini seperti kayak database khususnya si proxy SQL gitu ya. Dia menyimpan konfigurasi dan segala macam. Nah, kalau kita mau lihat isi tabel dari si database ini, caranya adalah dengan show tables in main gitu ya. Nah, ini isinya nih. Terus kalau kita mau ngeliat yang lain lagi, show tables in disk atau monitor gitu ya, monitor. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, lanjutnya kita bisa konfigurasi menggunakan config file, tapi itu kita skip dulu. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang pertama kali. Kita klik saja yang tadi. Lalu di sini kita sudah masuk, kita sudah run yang ini ya, melalui port 6032. Nah, sekarang kita coba cek masuk ke server. Nanti kita akan mendaftarkan semua server itu ada di sini semua, termasuk portnya gitu ya, di table MySQL servers. Kalau kita cek sekarang ini dia belum ada nih. Nah, masih kosong ya. Ini replication host groupnya untuk read dan write-nya juga masih kosong karena ini kan baru diinstal ya. Ini MySQL query rules-nya juga masih kosong gitu ya. Lalu kita akan menambahkan MySQL-nya nih. Nah, kita copy dulu. Nah, sini saya akan copy. Kita akan edit sini ya. Edit IPC ini kita akan daftarkan satu persatu yang replication-nya ya. Ini kita paste di sini. Portnya 3307 sampai 3309 ya. Jadi ada 3. Ini saya bikin 3 ya berarti ya. Nah, di sini port 3307 sudah, 3308 dan 3309. Ya, karena ini dalam satu server yang sama ya, ketiga instance ini berada dalam satu server yang sama, maka saya membedakan port-portnya nih ya. Kita jalankan satu persatu seperti yang dilakukan oleh yang dicontohkan oleh si proxy SQL-nya gitu ya. Nah, nanti kita copy terus kita paste di sini. Oke, berhasil. Terus yang kedua kita copy. Ya, harusnya di sini ya. Ini untuk yang port 3308. Lalu yang 3309. Oke, berhasil. Lalu kalau kita select. Nah, kalau kita select dia itu udah ada 3 nih ya. Nah, kalau karena ini tulisannya kepanjangan kelebaran, jadi saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dia defaultnya host group ID-nya 1. Kita tentukan ya, kita tentukan bahkan di sininya di host group ID-nya 1. Di sini rekan-rekan jika memiliki satu replikasi, kan seperti kita tahu replikasi itu terdiri dari master dan slave ya, ataupun selain replikasi yaitu Galera, cluster Galera. Maka kalau replikasi pertama yang terdiri dari 3 node gitu, misalnya gunakanlah host group ID yang sama. Jadi 1 di sini 1 dan sini juga 1 gitu ya, untuk IP, bukan IP ya, untuk satu cluster yang sama ya. Untuk satu ini nih, maksud saya untuk satu kesatuan ini gunakanlah host group ID ya, host group ID yang sama itu ya, untuk satu kesatuan yang ini.
Nah, kalau misalnya di sini nanti ada dua di bawahnya lagi dengan konfigurasi yang sama, itu misalnya ya, maka gunakanlah host ID yang baru dinaikin satu jadi dua. Berarti di bawahnya adalah dua gitu. Tapi tentu dengan IP dan konfigurasi port mungkin yang bisa berbeda juga. Lalu oke, kita lanjutnya kita akan membuat konfigurasi monitoring. Nah, jadi masuk ke primary-nya, nanti kita akan connect ke masternya gitu ya, ke replikasi masternya dengan membuat satu user. Berarti kita akses ke replikasinya nih. Replikasinya kita menggunakan 3307 ya. Sini saya besarkan dulu. Lalu ini tadi saya copy ya, create usernya, terus saya paste di sini. Oke, selesai. Terus ini tidak perlu di run ke slave ya, karena kan sifatnya master slave. Si slave akan mengambil data ke master. Terus kita beri grant hanya usage dan replication client aja. Oke. Lalu di sini kita ke proxy SQL, kembali lagi ke adminnya. Sini ya, saya besarkan. Kita akan update variabelnya. Nah, ini update variabelnya tuh kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Jadi update global variable set monitor gitu ya. Karena kan kita tadi membuat usernya namanya adalah monitor, passwordnya juga monitor. Jadi kita akan mengset username sama password gitu ya, dengan nama monitor, value-nya monitor, dan ini juga monitor. Oke, ini kita copy ini dari sini ya, dari update dulu sampai ke sini kita copy. Ini saya copy gitu ya, ini saya hapus, terus kita paste di sini. Terus yang ke bawahnya kita copy. Oke, berhasil. Nah, kita update global lagi, global variabelnya. Ini yang berikut saya akan coba jelaskan. Ya, jadi kita akan mengupdate global variable menjadi nilainya 2000, di mana variabelnya itu adalah interval ya, monitor, connect intervalnya, ping intervalnya, dan read only intervalnya gitu ya. Jadi 3 variabel, 1, 2, dan 3 kita akan set menjadi 2000, yaitu 2000 millisecond gitu ya, berarti 2 detik. Jadi per 2 detik intervalnya untuk ketiga variabel ini. Kita paste di sini, kita enter. Oke, berhasil ya, query oke. Lalu di sini, nah ini bisa kita lihat, kita select gitu ya. Ini agak ya, di sini kita copy, di sini kita enter. Nah, ini kita kecilkan biar terlihat. Ya, di sini ya. Tadi yang 2000 itu ini ya, connect interval, ping interval gitu ya, dan satu lagi read only internal nih. Berarti ini 3 ini ya. Oke, kita udah set jadi 2 detik per 2 detik intervalnya. Nah, ini perubahan di sini masih di dalam global variable, belum dilempar ke runtimes atau belum di save ke disk tuh ya. Nah, ini kenapa kita harus melakukan 2 hal ini ya. Nah, ini
ada layernya. Nih, berikut saya coba jelaskan layernya, bahwa di ProxySQL itu ada 3 layer. Yang pertama runtime, memory, dan disk. Nah, runtime ini, keduanya ini dia berada di memory, sedangkan di sini adalah disk fisiknya, hard disk, SSD, dan sebagainya gitu ya. Kalau memory ini dia hanya penampungan sementara, sedangkan runtime ini yang bersentuhan langsung dengan proses pemanggilan gitu ya, dan connect langsung ke portnya. Nah, ketika kita tadi menjalankan perintah yang ini ya, yang seperti ini nih, update gitu ya, insert, itu dia masih berada di memori ya, masih berada di memori, belum ke runtime. Sedangkan semua nanti incoming request yang dari sini ke ProxySQL, dia akan mampir ke runtime ya. Sedangkan kan kita tadi baru menginsert atau mengupdate di level memori, belum ada nih perubahan di runtime-nya, apalagi tersimpan di disk, belum ada ya. Jadi masih cuma ada di layernya si memori. Nah, agak tersimpan di runtime dan kemudian nanti harus kita simpan di disk, itu pun ada caranya, yaitu dengan menggunakan load MySQL variable, menggunakan perintah load to runtime, dan yang untuk menyimpan ke disknya adalah save to disk gitu ya. Kenapa harus di load dulu? Nah, kalau yang tadi kenapa ini harus di load ke runtime, ini biar semua incoming request itu nanti akan bisa menentukan dia harus melakukan apa gitu ya. Nah, sedangkan kenapa harus save to disk-nya ini? Karena setiap perubahan di sini belum langsung ya disimpan ke disk. Jadi kita harus manual dari memori simpan ke runtime, manual juga dari runtime simpan ke disk gitu ya. Nah, ini bisa dari memori simpan ke disk, itu pun bisa tanpa harus ke runtime. Jadi fleksibel, bisa dari memori bisa ke runtime, atau memori bisa langsung ke disk, atau dari runtime ke disk gitu ya. Nanti gambaran lebih jelasnya ada di bawahnya. Ini ada penjelasannya, silakan rekan-rekan baca untuk lebih detailnya. Lalu di sini adalah gambaran lebih jelasnya ya, saya kecilkan. Jadi ketika kita melakukan insert ini ya, insert into MySQL Server ataupun update global variables ya, dia masih berada di memori. Nah, untuk bisa digunakan secara runtime ya, maka harus dilakukan load from to runtime, bisa juga. Jadi ini ada dua cara ya, ada dua script tapi tujuannya sama. Jadi load yang biasa digunakan adalah load to runtime ya. Begitu juga dengan save to disk. Nih di sini save to disk. Jadi ini memori kita lempar ke runtime biar runtime-nya bisa langsung melakukan semua sesuai dengan konfigurasi gitu ya, sesuai yang kita inginkan. Dan ketika restart ProxySQL, itu nanti biar tidak hilang variabel-variabel yang sudah kita setting, maka kita harus simpan ke disk, itu dengan save to disk sini ya. Jadi biar dia tidak hilang konfigurasi yang sudah kita tentukan. Nah, ini untuk config file, dia untuk config nama IP server-servernya bisa kita setting di sini, tapi kita tidak ke arah sini ya. Ini hanya dari disk, memori ke runtime saja, dan juga sebaliknya. Oke, kita lanjutkan.
Jadi karena dia masih di memori, kita akan lempar ke runtime. Nah, berikut ini adalah scriptnya ya. Load MySQL variables. Kenapa load MySQL variables? Karena kita nyimpennya, ini saya taruh di bawah dulu ya. Kenapa MySQL variables? Karena kita setting ini global variables. Jadi load MySQL variables to runtime. Ini kita copy saja lagi. Terus kita paste di sini, saya besarkan. Oke, berhasil. Lalu kita save MySQL variables to disk. Nah, MySQL variables to disk ini kan adalah dari memori ke disk ya. Makanya di sini ada tanda panah ke bawah gitu ya. Oke, kita jalankan. Kalau tidak kita save, maka konfigurasi akan hilang saat di restart proses SQL-nya ya. Lanjutnya kita coba show tables from monitor. Nah, di sini kita bisa lihat connect-nya ya. Kita siniin dulu, turunin. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Kita bisa lihat masih kosong ya. Di sini perlu ada satu tambahan lagi. Save this sebentar. Oke, di dokumentasi ini mungkin ada sedikit kekeliruan ya, bahwa di sini kalau kita jalankan perintahnya di sini masih empty, tetapi di sini di dokumentasinya ada ya datanya, contohnya. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah menjalankan ini dulu nih, load MySQL server to runtime. Kita copy dulu ya, kita copy, terus kita paste di sini. Oke, terus kita coba ulang lagi yang ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah connect ya, sudah connect dan sukses. Ini connect time-nya. Terus kita coba yang ping-nya, log-nya gitu ya. Oke, kita paste di sini. Nah, di sini ada limit 3. Jadi rekan-rekan kalau misalnya ada node-nya 2 ya di limitnya 2 aja. Kalau misalnya ada 5 ya node-nya gitu ya, node si MySQL-nya, si MariaDB-nya itu replikasinya. Maka limitnya pun juga dirubah saja menjadi 5 gitu ya, limit di sininya. Oke, sini kita bisa lihat hasilnya terkonek semua, bagus ya. Lalu ini tadi sudah kita jalankan. Sekarang kita lihat MySQL servernya. Ya, di sini dia statusnya online gitu ya. Saya kecilkan lagi. Ya, seperti ini ya. Ini IP hostname-nya dan portnya berbeda, statusnya kita bisa online. Artinya online di sini kita ini sifatnya masih manual online, dan kalau kita mau matikan ya nanti kita akan update statusnya gitu ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menentukan replication host grupnya ya. Jadi mana kita mau pakai value untuk write itu berapa, untuk yang reader itu berapa ya, writer dan readernya ini kita mau pakai berapa. Kita ikutin saja yang bawaannya dari proxy. Jadi nanti untuk writer nilai value-nya 1, untuk reader itu host grupnya adalah 2 ya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, berhasil ya. Di sini jika settingan dari si CNF-nya itu ya adalah 0, maka host group-nya akan masuk ke 1 ya. Ini read only 0 ini kan berarti kan si master ya, si masternya di sini. Nah, ini masternya akan nanti masuk ke host group 1, dan read only ini untuk yang si slave maka akan masuk ke host group 2
gitu ya. Nanti kita akan coba cek. Lalu kita load lagi, kita paste di sini. Oke, berhasil. Terus kita cek lagi. Ya, jadi tidak ada error ya. Di sini read only-nya nih. Oke, berhasil ya. Yang 3307 itu read only-nya 0 ya. Karena kan sesuai dengan konfigurasi. Kalau saya keluar lagi terus ke etc SQL conf gitu ya, terus kita lihat konfigurasinya si master gitu ya, master. Nah di sini kan read only-nya 0 nih kalau untuk yang master, sedangkan untuk yang slave 1 dan 2 dia read only-nya 1 tuh, dan yang ke slave 2 nya juga read only-nya 1 ya. Jadi sudah bisa dibaca ya yang ketiganya ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat statusnya, copy paste lagi di sini. Di sini sama ya, host group ID ini kita coba kecilkan dulu ya. Walaupun di sini host group ID-nya 1, tetapi ketika kita ngecek di runtime MySQL Server, maka dia membacanya baru benar ya. Gitu ya. Nah, di sini di runtime MySQL Servernya itu host group ID-nya 1 untuk tadi si writer, dan host group 2 adalah untuk reader ya. Untuk di sini ya. Reader adalah 2. Oke, kita lanjut. Nah, save MySQL Server to disk. Jangan lupa nih, ini penting nih, kalau nanti nggak dilakukan maka ketika restart proxy SQL dia akan hilang nih semua yang sudah kita ketik, yang sudah kita konfigurasi. Oke, sekarang kita akan bikin create user seperti ini, dan kita coba ganti namanya seperti ini ya, biar seragam saja, maksudnya create user, terus kita masukin ke sini. Oh sorry, ini bukan di proxy-nya ya, tetapi di sini ada to create user SQL connect to primary and execute ya. Connect to primary berarti ke masternya ya, master si replikasinya. Ini kita quit, terus kita akses ke 3307 sini ya, 3307 ya, enter. Nah di sini baru kita copy tadi yang sudah kita siapkan, copy, kita paste di sini. Ini passwordnya 123, VD 123, enter. Create user VD by 123, create user. Oke, video 123 di sini sudah ada ya. Defaultnya kan sebelumnya saya sudah bikin ya dengan nama yang sama. Jadi kita ganti saja dulu, misalnya di proxy SQL gitu ya. Dan passwordnya kita samakan saja. Nah, di sini kita paste di sini. Oke, berhasil. Lalu kita grant privilege ya. Oke, grant privilege-nya kita samakan grant all gitu ya, bahkan kita paste di sini. Oke, sukses. Lalu kita akan tambahkan user
agar bisa ini agar bisa klien mengkonek ke belakang sini ya, dari klien bisa sampai ke belakang sini. Nah, ini kan mesti melewati si proxy SQL. Nah, ketentuannya walaupun di sini kita sudah membuat user, tetapi bukan serta-merta di sini membypass gitu ya, langsung bisa ke belakang, tetapi harus ditambahkan juga username dan passwordnya ya, agar bisa masuk ke sini. Dan tentunya juga harus sama, password yang di sini dengan yang ada di replikasi juga harus sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi insert ini kita copy dulu, kita taruh di sini bawah. Nah, di sini tadi kita pakai kan VD proxy SQL, passwordnya 123 ya, VD 123. Kita copy, terus kita paste di sini. Oh sorry, bukan di sini ya, ini replikasi, ini replikasinya. Nah, di adminnya ya, di proxy SQL-nya. Oke, terus di sini sudah. Sekarang kita coba select dulu. Ini karena dia lebar, saya tambahin /g besar gitu ya. Jadi di sini ada username dan password. Saat ini masih kebaca, belum terencrypt gitu ya. Terus statusnya aktif. Aktif ini kalau satu ya aktif, berarti dia bisa meneruskan ke belakang gitu ya prosesnya. Kalau dia di sini 0 atau false, maka di sini akan berhenti di sini aja di proxy-nya. Oke, kita lanjut. Setelah ditambahkan usernya, kita bisa langsung save, load dulu ya MySQL usernya. Kita load, lalu kita save ke disk. Oke, berarti dia sudah ke runtime dan juga ke disk gitu. Nah, sekarang proxy SQL is ready, now ready to serve traffic on port 6033 by default. Nah, nanti kita akan connect ke sini nih. Kita siapkan di sini ya, di sini. Jadi connect MySQL min u users VD proxy min passwordnya VD 123 min host gitu ya. Hostnya kan berarti si proxy-nya dong ya. Proxy-nya itu kan IP-nya tadi ini. Proxy-nya itu IP-nya ini ya. Terus min port 6033 sesuai dengan yang informasi di sini ya, 6033. Oke, terus kita mau tambahin promnya nggak boleh. Prom apa ya, proxy SQL gitu ya. Nah, ini kita copy, terus kita buka CMD. Kan kita connect dari klien nih. Nah, sini kita CMD-nya, saya masuk cd c.2. Oke, ini saya besarkan dulu. Oke, kita paste di sini, kita enter. Nah, berhasil ya. Terus kita coba select port. Nah, portnya ini dia ngebaca ke master ternyata. Ya, masternya sih replikasi. Walaupun kita connect-nya ke si proxy SQL, bukan ke replikasinya langsung. Kan proxy SQL IP-nya 59, sedangkan untuk yang replikasi dia IP-nya 58 ini ya. Nah, port ke307 ini adalah punya si master, sama seperti yang sudah kita query ini ya. Jadi ini gambarannya
connect-nya ke sini nih. Ini dari CMD-nya melalui port 6033, terus ditangkap sama si proxy SQL. Nah, dia connect-nya ke sini. Nah, bagaimana nanti connect-nya maunya ke sini? Ya, itu tergantung, nanti bisa kita tambahkan rule-nya ya, query rules-nya gitu. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Dan selesai gitu ya, seharusnya sih. Ini hanya untuk benchmark-nya aja. Dan kalau mau lihat statusnya gitu ya, ini pun bisa. Kita connect ke server lagi di proxy SQL-nya. Nah, ini kita zoom out dulu. Masih kurang ya, kita kecilin dulu. Oke, ini saya besarkan lagi. Jadi kita bisa lihat untuk yang host group, kenapa ini berbeda? Satu, ya karena dia read only-nya tadi adalah null, false ya, di settingan chain F-nya gitu. Sedangkan untuk yang ini adalah slave, maka host groupnya adalah karena dia true, maka dimasukin ke 2 seperti yang tadi sudah kita tentukan ya. Ini tadi mana ya? Nah, ini dia. Untuk yang writer setnya 1 reader only, read only gitu maksudnya, true. Dia masuknya ke 2. Kita bisa lihat di sini ya, 2. Yang untuk port 3308 dan 3309 host groupnya adalah 2 gitu ya, karena dia ngebacanya dari tabel sini. Oke, kita lanjutkan. Apakah masih ada? Nah, di sini kalau mau ngelihat status comments counternya, digestnya, nah ini banyak ya, mungkin rekan-rekan bisa dicoba saja, tetapi secara end to end ini sudah bisa kita selesaikan ya. Nah, ini saya pakai dari client sini connect-nya, dan bisa langsung ke database. Kalau kita show database itu ya, nah di sini ada ya kampus, karena sebelumnya kan di video sebelumnya saya membuat database namanya kampus ya. Use kampus, show tables, select bintang from data mahasiswa itu ya, ada. Dan semua data ini berasal dari sini ya, server yang ini, melalui proxy SQL. Baik, apakah ada lagi? Ini contohnya ya, saya rasa sih cukup ya. Nanti untuk pengembangannya bisa rekan-rekan baca dan ya, ikutin saja dari dokumentasinya ini. Oke, kalau dari saya sih cukup, dan ini bisa rekan-rekan tambahkan kalau mau pakai Workbench ataupun DBWeaver atau Navigate atau SQL Yoke gitu ya, bisa juga. Jadi rekan-rekan bisa tambahkan di sini. Ini proxy SQL gitu ya. Connection name-nya bebas, namanya teman-teman. Sini IP-nya adalah ini ya, 192.58. Portnya 6033. Itu jangan sampai salah. Terus ini usernya adalah Virdi proxy SQL gitu ya. Passwordnya pun juga VD123. Oke, kita tes koneksi, berhasil. Oke. Nah, di sini ya sudah kebikin ya. Kita tinggal klik. Ya, di sini sudah ada kampus gitu ya. Kampus tadi kalau kita select, ya sini namanya ya, aman berarti. Kita bisa lakukan
query-query di editor maupun di klien gitu ya, di CMD sini juga. Dan full konfigurasi lagi. Oke, saya rasa cukup. Nanti di video berikutnya akan saya coba jabarkan bagaimana ketika saya menginsert ya, memberikan perintah command insert dari klien, terus nanti si proxy SQL akan membelokkan ke master ya, harus ke master ketika insert, update, delete, alter, drop, create, grant, revoke. Nah, itu semuanya harus ke master dulu. Tetapi ketika saya ingin ada perintah select, maka saya bisa membelokkan ke slave gitu ya, entah itu nanti slave 1 ataupun slave ke 2, karena itu nanti akan sesuai dengan host group ID-nya, HG-nya ya, host grupnya. Nah, itu di video berikutnya nanti. Yang penting saat ini di video yang sekarang kita sudah berhasil dari end to end ini, dari awal sampai akhir sudah bisa kita tercapai. Baiklah, dari saya cukup penjelasannya seperti ini kurang lebih. Silakan ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Saya sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk kita semua ya, sama-sama saling belajar dan support. Dari saya sekian, terima kasih, sampai jumpa.